Berikut kita menginjak ke sesi tanya jawab. Ini ada satu pertanyaan yang masuk ke kami. Tanya Pak Ustadz, Ustadz, kalau sekarang nggak ada perang, bagaimana cara berjihad? Syukron. Ini kaitannya dengan apa? Paparan tadi, Ustadz. Silakan, Ustadz. Coba diulang tadi Pak itu Pak, bacaannya. Oh ya, ini bacaannya kalau tidak ada perang ini sekarang ini bagaimana cara berjihad? Kalau tidak ada perang, Ya, sebenarnya agak kalau tidak bergeser ada dari perang, bagaimana kondisi kita hari ini gitu? ya, Ya, kalau tidak ada perang, tentunya pasti kita akan mengalami kedamaian kan. cara berjihadnya, Ustadz. Bagaimana cara berjihadnya? Ya, Nah, jihad itu, jadi dalam satu hadis sahih Nabi pernah mengatakan kepada sahabat bertanya, menurut kamu jihad itu apa? Kata Rasulullah SAW. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, orang jihad itu orang yang berperang, kemudian dia mati di medan perang. Itulah orang berjihad. Orang itulah orang yang mati syahid. Lalu Rasul mengatakan, ah, kalau begitu sedikitlah umat yang mati syahid. Tidak begitu katanya. Jadi jihad itu sebenarnya adalah banyak. Maka dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis lain, hadis Bukhari, misalnya salah satu bentuk jihad itu adalah menanggung makanan atau menanggung kehidupan janda-janda miskin. Itu bagian dari jihad. Ya. Barang siapa yang menanggung uh, biaya hidup janda-janda miskin itu setara dengan jihad. Itu disamakan Allah dengan jihad. Ya. Termasuk orang-orang yang mati dalam kena wabah. Itu juga dimasukkan ke dalam golongan orang yang masuk dalam golongan orang yang jihad, orang yang mati syahid. Ya. Jadi orang mati syahid itu banyak. Tetapi nanti derajatnya aja yang berbeda-beda gitu ya. Termasuk lagi Abdulul Jihad kalimatun adil inda imamin jair. Orang yang berjihad itu salah satu jihad yang paling abdul itu menyampaikan yang hak di tengah-tengah di depan pemimpin yang jalim. Nah, keberanian kita menyampaikan yang hak yang benar, kemudian kita dihukum karena menyampaikan itu, karena maka itu termasuk orang yang syuhada, yang mati syahid gitu. Bahkan di dalam hadis yang lain disebut jihad itu ketika kita mencari rezeki yang halal, tolabul halalu, eh, itu bahagian dari jihad fisabilillah. Termasuk orang yang menuntut ilmu agama, yang berangkat dengan ikhlas karena Allah, itu juga jihad. Maka jihad itu nanti kalau kita kaji banyak sekali sebenarnya jihad itu. Tetapi nanti levelnya, tingkatan-tingkatan pahalanya, tingkatan-tingkatan kemuliaan orang yang mati syahid itu yang berbeda-beda sesuai dengan amalannya. Dan suaranya Ustadz. walaupun mati di atas tempat tidurnya. Nah, itu kalau kita lihat fadilah zikir, kau tak lupa kepada Allah. Nah, mereka meninggal di tempat tidurnya. Suaranya hilang ya. Suaranya sempat hilang Pak ya. Kalau ini udah Ya, bagus. udah, Iya sudah bagus. iya, ini di tengah kota juga masih sinyalnya agak di tengah kota agak ini ya. Keramaian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jihad itu sangat banyak sekali ya, jangan sangat banyak sekali. Bagi yang ibu-ibu wanita, jihad itu disebut Nabi SAW dalam hadis sahih, jihadnya bisa haji dan umrah. Haji dan umrah itu jihad bagi wanita. Kemudian jihad wanita itu jihadnya menjaga, mendidik anak-anaknya di rumah. Itu jihadun nisa fi baitihi. Jihad wanita itu para ibu itu di rumahnya. Karena para ibu ini juga kemarin masa Nabi SAW
mereka ada yang komplain ke Nabi kan, ya Rasul, enak kali lah bapak-bapak itu suami kami, mereka berjuang dapat pahala. Bagaimana dengan kami? Jihad kalian adalah fi baiting. Jihad kalian adalah di rumah tangga kalian. Yang mendidik anak-anak itu bagian dari jihad. Kenapa jihad? Kalau dihubungkan kepada hadis, salah satu jihad yang paling abdul itu adalah jihadun nafs. Jihad mengontrol, mengendalikan hawa nafsu. Maka ketika kita mendidik anak-anak, mengontrol akhlaknya, mengendalikan hawa nafsu mereka, mendidik akhlaknya, akhlak mereka anak-anak di rumah, itu bagian dari jihad yang besar, Bapak Ibu. Jadi jangan kita sepelekan ya. Maka upayakan jangan kita memberi contoh kata-kata yang kasar, jangan memberi contoh yang tidak baik kepada anak-anak. Itu termasuk bagian dari jihad. Itu namanya jihadun nafs. Ya, jihad. Itu termasuk jihad paling abdul juga. Itu untuk para ibu yang tidak bisa ikut di medan tempur. Baik, saya kira itu jawabannya tentang jihad. Ya, pertanyaan berikutnya dari Pak Dedi. Assalamualaikum Ustaz. Tadi disebutkan bahwa saat hari kiamat seluruh materi dan makhluk di alam semesta akan hancur. Apakah ini berarti alam akhirat atau surga atau neraka juga akan hancur? Juga disebut tadi bahwa ada pendapat yang berbeda tentang ruh yang disiksa dan ruh yang tidak disiksa sampai hari kebangkitan. Pendapat yang mana yang benar, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya. Apakah surga nanti juga akan hancur, gitu kan? Juga tadi bahwa ada pendapat berbeda tentang ruh yang disiksa dan ada yang ruh tidak disiksa sampai hari kebangkitan. Pendapat yang mana? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ruh yang disiksa itu tentunya ruh orang-orang yang durhaka, orang kafir. Kalau yang orang beriman ya tidak mendapat siksa. Bedakannya itu aja kan gampang. Tapi kalau mengenai kehancuran langit dan bumi, nah, kalau di kitab Ibnu Qayyim itu memang ada beberapa pendapat kan, Al-Hadi ilal Afrah yang saya sebut kemarin itu, perjalanan untuk menikmati ke taman surga itu. Nah, di sana disebutkan bahwa terjadi perbedaan ulama bersama dalilnya. Apakah sekarang ini surga neraka sudah ada? Kalau sudah ada, berarti bisa jadi sudah berlangsung hari kiamat, sudah berlangsung hari pembalasan, sudah ada yang masuk surga. Berarti yang dilihat Nabi waktu Isra Mi'raj itu adalah surga yang sebenarnya, gitu kan? Karena surga sudah ada. Memang dalilnya ini kuat. Surga itu neraka sudah ada. Maka dalam Al-Quran itu nanti disebut surga itu nanti kami dekatkan surga itu. Jadi sesudah yang berfisik ini hancur, surga neraka ini kan alam gaib, tidak berfisik seperti sekarang. Nah, maka didekatkan Allah, maka dijadikan dia seperti nyata gitu, seperti berfisik dia jadinya gitu. Karena sudah masuk pasti alam akhirat. Itulah kehebatan ilmu Allah itu. Maka nanti balasannya itu ya jahir batin, gitu kan? Jahir batin. Yang lalu saya sebut, walaupun surga neraka itu sebenarnya alam gaib, tidak berfisik nyata seperti kita ini kan, tapi Siti Maryam itu selalu dapat makanan dari surga. Jadi nyata dia, walaupun nggak kelihatan gaib, tiba-tiba muncul jadi nyata berfisik. Ya, itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dimensi pembatas alam gaib dengan alam nyata ini yang Allah Ta'ala bisa mengkonversi benda gaib itu jadi nyata. Gitu. Itulah kekuasaan Allah. Ya. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Jadi kekuasaan Allah itu ilmunya tidak terbatas. Dia bisa menyatakan yang gaib menjadi nyata, yang nyata jadi gaib. Siapa yang nyata jadi gaib? Misalnya iblis. Iblis itu nyata. Digaibkan Allah kan. Termasuk Nabi Khidir menurut sebagian ulama itu nyata berfisik. Jadi gaib. Bagi kita kan. Itu termasuk dia kan. Nabi Isa itu diangkat sama jasanya, dimasukkan ke alam gaib. Jadi gak kelihatan. Maka disebut juga dengan istilah wafat. Dalam Al-Quran, palama tawafani, kalau aku telah engkau wafatkan ya Allah. Tapi sebenarnya dia tidak mati dibunuh. Tidak mati, disebut wafat saja. Nah ini
Jadi banyak sekali sebenarnya istilah-istilah juga yang mau kita teliti di dalam Al-Quran ini, dalam hadis. Apa beda mati dengan wafat? Perlu penelitian sebenarnya, karena Nabi Isa itu dianggap tidak mati oleh para ulama. Tetapi disebut dalam Quran, "Falamma tawaffani, maka tatkala engkau mewafatkan aku ya Allah." Wafat itu kan seperti kalau bahasa sederhana ya digenggam Allah. Sama seperti Allahu yatawaffal anfus. Allah itu yatawaffa, mewafatkan, menggenggam ruh kita ketika kita sedang tidur. Jadi tawaffa itu, wafat itu beda dengan mati. Wafat itu bisa menggenggam, wafat itu bisa memenuhi arti dasarnya, ya, memenuhi kebutuhan kita, memberikan, menyempurnakan. Wafat bisa juga artinya lebih cenderung kepada memberi atau menggenggam gitu ya. Falam mata wafani, maka wafat itu bisa kalau ditelusuri nanti ditafsirkan bisa beda artinya dengan mati. Maka yang mutu, maka dengan wafat. Dari bahasanya saja beda. Cuman kita kan dalam bahasa Indonesia tidak kita bedakan. Wafat sama mati sama aja. Cuma untuk orang soleh kita sebut wafat. Untuk binatang mati, kan gitu kan. Sebenarnya dalam bahasa Arab dibedakan sebenarnya itu. Maka itu perlu diteliti sebenarnya. Kalau kita mau mengkaji lebih mendalam. Tapi yang dirahmati Allah, maka apakah surga dan neraka tidak hancur? Nah, kalau kita pahami bagi ulama yang mengatakan surga dan neraka itu disembunyikan di gaiban Allah, maka yang dihancurkan yang nyata, yang berfisik ini, yang kelihatan ini gitu. Karena alam nyata yang dihancurkan seluruhnya. Kemudian nanti didekatkan surga itu. Memang dalam Al-Quran disebut, kami dekatkan surga itu. Setelah hancur langit dan bumi, bagus surga didekatkan. Itu kalau kita pahami dari sisi ini ya. Tapi kalau kita pahami kullu syai'in halik ila wajah, seluruhnya nanti dihancurkan Allah kecuali wajahnya, berarti sebagian ulama yang mengatakan bahwa surga itu belum diciptakan karena belum ada hari pembalasan, hari berbangkit. Maka nanti seluruhnya dihancurkan Allah semua, sesudah hancur semua alam semesta baru diciptakan surga dan neraka. Ini bagi ulama yang mengatakan surga dan neraka belum diciptakan karena belum didirikannya hari kiamat, hari pembalasan. Surga dan neraka itu adanya sesudah hari pembalasan. Mana pendapat yang lebih kuat? Mana yang paling Bapak Ibu bisa cerna lebih enak? Kalau saya pendapat yang satu tadi, ya yang pertama tadi lebih enak dicerna dengan dalil-dalil. Ini dua-dua pendapat ini berdasarkan dalil, dalil Al-Quran dan dalil hadis. Maka ulama yang mengatakan surga dan neraka itu belum diciptakan, mereka memahami bahwa surga yang dan neraka yang dilihat Nabi waktu Isra Mi'raj itu hanya dalam bentuk gambaran saja. Alam namanya alam iktibar. Maka di dalam ilmu spiritual Islam itu ada disebut alam misal, alam perumpamaan. Ya, bukan alam aslinya, alam perumpamaan, alam misal, ada alam misal. Ya, banyak jenis-jenis ulama sebut, ada alam misal, ada nanti alam macam-macam ya, ada alam alam lahut, alam jabarut, alam malakut, ada alam misal. Kalau dalam filsafat Islam ada lain lagi nanti istilah-istilahnya yang diungkapkan ulama-ulama filosofis. Jadi mereka menelitinya itu dengan didasarkan kepada Quran, kemudian diteliti, baru dikelompok-kelompokkan. Ya, dipahami mereka juga dengan aklian mereka, dalil-dalil yang sudah ada itu. Nah, jadi yang mana yang paling kuat kalau saya memahaminya tadi, yang dimaksud hancur itu adalah yang berfisik ini, yang nyata. Jadi benda-benda di alam nyata ini yang dihancurkan Allah, sedangkan yang di alam gaib itu tidak dihancurkan. Maka nanti surga dan neraka itu kata ulama termasuk yang dikekalkan. Dikekalkan Allah. Ruh nanti termasuk yang dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka memang ada juga hadis-hadis sahih di kubur ulama itu yang sulitnya kita memang Bapak Ibu. Nanti malaikat Israel, malaikat yang paling terakhir mati, cabut nyawa dia sendiri kan. Jadi suruh setelah mencabut seluruh nyawa makhluk, dia disuruh mencabut nyawanya sendiri kan gitu. Berarti malaikat itu mati juga kan, mengalami kematian. Ya bagaimana dengan surga dan neraka? Berarti dihancurkan dulu baru dibagi. Wallah tadi ya. Saya hanya menjelaskan ilmunya, menjelaskan ilmunya pendapat ulama ini. Untuk memastikannya itu memang harus kita alami dulu kan, mati dulu kita baru
Mana kalau ketahuan mana tafsir yang paling mendekati kebenaran. Dari masalahnya belum ada orang yang mati kembali kepada kita. Tetapi kita bisa melihat dari ayat-ayat dan hadis-hadis sahih bahwasanya memang ulama juga berbeda pendapat. Karena hadis-hadis sahih ini juga diungkapkan Nabi dengan berbagai versi. Sehingga versi-versi hadis sahih ini nanti dipahami secara berbeda oleh ulama. Sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka mencerna, pengalaman spiritualnya dan keluasan apa namanya keluasan ilmu pengetahuan mereka. Ya. Saya kira itu aja Pak ya. Jazakallah Ustaz. Ini pertanyaannya jazakallah khairan katsiran Ustaz atas tausiahnya tentang iman kepada hari akhir. Pertanyaan saya, satu, kepada manusia yang sudah wafat, apakah siksa kubur telah berlangsung sampai pada hari pembalasan? Kemudian yang kedua, apakah sampai doa kita untuk orang tua, saudara, sahabat yang mendoakan agar dijauhi dari siksa kubur, diampuni dosanya dan dimasukkan ke surga? Salam takzim dari Ibu Diana. Silakan Ustaz. Iya. Apakah sampai doa kita kepada orang tua? Ya, insya Allah sampai Bu, apalagi anak ya. Jadi eh, riwayat-riwayat sebenarnya riwayat soal itu banyak. Nabi SAW pernah satu waktu menghilang di tengah malam. Ya, beliau melihat Aisyah sudah seperti sudah tidur, lalu beliau keluar. Tiba-tiba Aisyah ngikut, nguntet istilahnya kan, ngikut diperhatikannya Rasul kemana Nabi ini keluar tengah malam. Kalau bahasa kita, kalau jam kira-kira sekitar jam 1 jam 2 malam gitu ya, tengah malam. Diikutin Aisyah. Nabi berlari-lari kecil. Ternyata Nabi ziarah kubur tengah malam di makam Baqi. Nah, setelah itu Aisyah setelah melihat Rasul sudah mulai pulang, dia bergegas kencang terus. Tahu-tahu Aisyah lebih dulu sampai di rumah, gitu kan? Begitu sampai di rumah, dilihat Rasul, Aisyah sudah terbangun. Rupanya kamu masih terbangun ya kata Rasul, belum tidur. Iya, tadi aku melihat engkau pergi ya Rasulullah, jadi aku mengikutimu, menguntit. Saya kira tadi kamu sudah tidur, Aisyah. Lalu Aisyah penasaran sebenarnya apa yang dikerjakan Rasul. Ternyata Rasul, ya kata Nabi SAW, sebenarnya tadi Jibril datang menyuruh aku berziarah. Aku melihat engkau sudah tidur, jadi aku tidak membangunmu. Dan Jibril pun tidak mau masuk ke rumah karena melihatmu tertidur. Jadi dia menunggu depan pintu, kemudian aku keluar, kata Rasul, dan Jibril menyuruhku mendoakan orang-orang yang di makam Baqi. Ya, jadi tengah malam gitu disuruh doain. Jadi kalau kita pahami, sebenarnya kenapa disuruh didoakan Nabi SAW? Berarti kan ada masalah di dalam kubur itu. Ada mungkin sebagian sahabat yang belum terampuni dosa-dosa kecilnya atau apa, sehingga Nabi diperintahkan oleh Allah, yang Allah memerintahkan ya Rasul untuk mendoakan ahli kubur di makam Baqi. Maka ini dalam hal ini bisa kita pahami Bapak Ibu bahwa eh, doa nabi saja, nabi, rasul, apa hubungan kita dengan nabi? Ya, tidak ada hubungan darah kan? Tapi ketika beliau mendoakan umatnya dikabulkan Allah, gitu kan? Nah, apa bedanya kalau kita mendoakan orang lain? Ya kalau kita doakan dengan khusyuk, insya Allah ya dikabulkan juga. Nabi kan tidak ada hubungan darah sama kita. Nah, apalagi yang ada hubungan darah anaknya, gitu. Apalagi yang hubungan darah, maka salah satu yang paling mustajab itu adalah dakwatun anak-anak yang soleh. Yes. Salah satu. Idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, inqata anu amalu illa min salah. Seluruh amalnya inqata, putus. Illa min salah, kecuali 3. Nah, salah satunya adalah doa anak yang soleh. Di samping ilmu yang bermanfaat, harta yang diwakafkan, yang paling bermanfaat, salah satunya doa anak yang soleh. Nah, maka nanti disebut waladun soleh. Waladun soleh itu, walad itu dalam bahasa Arab sebenarnya bisa artinya anak. Anak itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kadang-kadang walad dalam bahasa Arab itu pun
diartikan secara umum orang soleh aja gitu. Waladun soleh orang soleh, siapa aja orang soleh gitu. Dia mau mendoakan kita gitu. Termasuk Nabi, Nabi mendoakan siapa saja itu kan dikabulkan Allah. Kan? Nggak ada hubungan darah. Sebahagian sahabat kan nggak ada hubungan darah sama Nabi. Nggak ada hubungan kekeluargaan. Jadi didoakan Nabi juga kan. Orang-orang yang dikubur di makam baki. Nah maka dari sinilah dipahami ulama kalau diperluas pemahamannya, yang paling mantap mujarab itu adalah doa anak yang soleh. Tetapi doa orang-orang lain pun, yang penting dia orang soleh, orang beriman, orang soleh, apabila mereka berdoa kepada Allah, tidak tertutup kemungkinan Allah kabulkan. Tetapi perlu kita pahami Bapak Ibu, orang soleh yang mendoakan kita biasanya orang yang kenal sama kita gitu. Teman-teman soleh kita. Kalau nggak kenal dia sama kita, ya bagaimana dia doakannya kita aja nggak kenal sama dia, dia pun nggak kenal sama kita. Nah, kenapa kita mengenali orang soleh? Ya karena amalan kita di dunia gitu. Kita bersilaturahmi dengan orang soleh di dunia. Kita berteman kepada mereka. Kita kenali mereka. Kita pernah membantu mereka. Maka mereka ingat sama kita, mereka doakan gitu. Jadi mereka orang soleh ini mendoakan kita pun berkat amalan kita di dunia. Amalan apa? Amalan silaturahmi. Ya. Kalau tidak didoakan secara khusus, dapat doanya secara umum. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ini kan doa setiap sholat Jumat. Ya. Udah itu setiap habis sholat fardu. Ada yang sebahagian umat kita yang setiap habis sholat fardu mendoakan. Rabbil muslimin wal muslimat. Ini namanya doa umum. Kalau doa umum seperti ini tentu dia mendapat pahalanya secara umum kan. Doa secara umum, maka dia dapat pahala umum namanya. Jadi ada nanti pahala umum, menurut sebagian ulama ada pahala umum, doa-doa umum yang bisa mensyafaati orang beriman secara menyeluruh. Maka ketika kita masuk ke dalam kubur kan kita mendoakan mereka, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian semua, wahai ahlal kubur. Nah, itu termasuk bagian dari doa kan. Kita mendoakan mereka. Nah, itu syafaat umum namanya, ya doa umum. Jadi mereka dapat hadiah umum orang beriman. Hadiah khusus, ya lebih khusus lagi gitu. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama, kalau kita kirim Fatihah ada dapat pahala atau tidak. Ya, siapa yang mau ngirim kita Fatihah? Mendoakan kita. Kalau bukan orang-orang yang kenal sama kita kan gitu. Sama saja dengan doa tadi. Maka sebenarnya kalau saya lebih cenderung berpendapat sampai amalan itu ya, termasuk sampai. Karena Ibnu Taimiyah pun mengatakan bermanfaat. Doa orang beriman itu kepada orang beriman bermanfaat. Tergantung Allah. Kalau dikabulkan bisa meringankan aja, tergantung rahmatnya ya. Tetapi yang paling paling utama itu sebenarnya doa anak yang soleh, doa orang orang tua kepada anaknya, doa anak kepada orang tuanya. Itu yang paling apa namanya paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paling diharapkan syafaatnya. Ya. Di samping syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Saya kira itu jawabannya, Pak. Berikutnya Ustaz, ini keempat. Assalamualaikum Ustaz. Apakah di akhir-akhir kita semua akan ketemu dengan keluarga kita masing-masing? Oh iya. Yang sama dengan yang Apakah tadi kita ya. di akhir? Ya, sama dengan yang tadi mungkin Ustaz. Ini berbeda. Apakah orang yang tak percaya hari akhir itu dia belum sempurna imannya? Dari Iya, penjelasan nanti tadi. Pak, Bu, kalau kita orang soleh pasti di- dijumpakan lagi. Dalam Al-Quran nanti kami jumpakan mereka dengan zuriat, zuriat, zuriat. Zuriat itu anak cucu mereka, gitu kan. Itu ada dalilnya dalam Quran. Jadi nanti kita kalau orang soleh, anak cucu kita ya dijumpakan lagi sama Allah, dikumpulkan. Maka istilahnya kalau kita sama kawan-kawan sama guru-guru itu kan kadang berdoa, ya Allah, kumpulkanlah kami di dunia dan kumpulkanlah kami di sorga. Sebagaimana engkau mengumpulkan kami di dunia, maka juga kumpulkanlah kami kelak di sorga bersama nabi kami, para sahabat, guru-guru yang soleh. Nah ini tadi termasuk keluarga kita yang soleh dan soleha. Maka seluruh seluruh orang beriman itu dikumpulkan dengan anak istri keluarganya. Ada hari berkunjungnya,
kitab Ibnu Qayyim itu kan disebut tentang surga itu ada hari berkunjung, ada hari melihat Allah, ada hari berkunjung anak ke ayah, ada hari-hari begitu waktu tertentu diberikan Allah berkunjung. Ya itu jawabannya Pak ya. Kemudian apa lagi tadi? Ya. Mengolok-olok agama lain tadi ya Pak ya. Di bawahnya. Aduh, ntar hilang ntar. Mengolok-olok sesembahan agama lain. Iya, ntar hilang ntar. Eh, langsung aja nih Bu Puro Kalau nih mungkin. mengolok-olok sesembahan agama lain tentu tidak boleh, haram ya. Walau tasubul ladina yad'una min dunillah, ladina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencaci maki sesembahan-sesembahan orang lain ya. Sesembahan-sesembahan orang lain maka mereka nanti payah subuh. Maka nanti mereka akan mencaci maki Allah Ta'ala. Ini logika sederhananya gini Bapak Ibu. Kenapa kita dilarang mencaci maki sesembahan orang lain? Karena orang yang dicaci maki akan berbalik mencaci maki, akan memberikan balasan yang sama, gitu kan? Maka kita tidak boleh mendahului, gitu. Maka Nabi SAW pun selalu berhukum menggunakan logika terbalik, logika kias. Misalnya gini, kata Nabi SAW, siapa yang mencaci maki ayah saudaranya, maka dia sama dengan mencaci maki orang tuanya sendiri. Ya, kaget. Sahabat kan kaget. Kenapa begitu ya Rasul? Iya, kalau kau caci maki orang tua saudaramu yang mukmin, nanti dia akan balas caci maki ayahmu. Maka karena kamu mendahului ini mencaci maki orang tuanya, sama dengan caci maki ayahmu gitu. Karena kau yang mengundang dia untuk mencaci maki ayahmu gitu. Jadi disamakan Rasul. Nah, begitu juga dengan sesembahan orang lain. Maka kita tidak boleh mencaci maki sesembahan orang lain. Karena mereka kan mencaci maki Allah Ta'ala yang kita sembah gitu. Itu otomatis. Kenapa? Karena kita yang mendahului gitu. Memaksa orang untuk, mengkondisikan orang untuk mencaci maki sesembahan kita gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara mencaci maki sesembahan dia kan. Nah, maka dilarang oleh Allah Ta'ala wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau caci maki sesembahan-sesembahan orang lain selain dirimu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, jasa Pak Ustaz. Ini ada Bu Puro ini mau menanyakan secara langsung. Silakan Bu Puro. Iya. Terima kasih Pak Firman. Makasih Ustadz sudah memberi kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruh tadi dijelaskan ruh orang mukmin yang bisa ke sana kemari tidak terpenjara. Apakah ini ada kaitannya dengan umumnya di masyarakat kita suka ada peringatan kalau orang yang sudah meninggal itu ada haul atau ada peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, setahun, 3 tahun atau seterusnya. Apakah itu juga satu keyakinan bahwa kita bisa berinteraksi secara, walaupun tidak secara fisik itu, mereka bisa hadir ke rumah kita untuk menengok keluarganya. Kemudian saya baru baca surat Al-Isra ayat 85. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Pengertian sedikit ini soal ruh yang sedikit ini, Rasulullah sendiri di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa beliau tidak mau menjawab karena itu urusan Allah. Demikian Ustadz, terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Silakan Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi memang ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi mau ngetes Nabi ya.
Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab tafsir Al-Bajali dan lainnya itu dikutip asbabun nuzulnya bahwa orang kafir, orang jauh itu kumpul. Yuk kita tes Nabi Muhammad, yuk benar nggak dia rasul? Cuman ngetesnya, coba kita tanya dia tentang ruh. Jawabannya sama nggak dengan Nabi Musa? Ini orang Yahudi kan ngetes rasul. Jadi ketika mereka tanya Nabi tentang ruh, maka turunlah ayat tadi, kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmin illa qalila. Jadi ruh itu bahagian dari urusan Tuhan. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, jadi Nabi tidak mau memerinci masalah ruh ini kepada orang-orang Yahudi karena takut muncul fitnah. Nah, Allah tidak memberikan kita ilmu kecuali sedikit. Memang ilmu tentang ruh ini, kalau kita kaji pun nanti hadis-hadis, pendapat-pendapat sahabat tentang ruh, ya sebenarnya dalam juga, dalam ukuran ilmu kita dalam juga kan. Ilmu yang Allah berikan kita bagi Allah dalam pandangan Allah sangat sedikit. Karena Allah itu ilmunya luas, nggak terbatas, nggak ada tepinya. Seperti lautan. Ilmu Allah itu seperti lautan, luas, nggak ada tepinya, dalam, nggak ada dasarnya. Gitu. Sampai dalamnya nggak ada dasarnya. Itu ilmu Allah Ta'ala. Jadi kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala, ukurannya yang sangat sedikit. Tetapi untuk ukuran manusia, seperti kita sudah bisa ke bulan, sudah bisa buat nuklir, bisa buat macam-macam. Bagi kita sebenarnya sudah sangat banyak ilmu itu. Tapi bagi Allah sangat sedikit. Nah ilmu ruh ini pun kalau kita kaji di dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim, lumayan dalam juga kan. Jadi ada tentang ruh, ketika Nabi bercerita tentang ruh, sahabat-sahabat bercerita tentang ruh, orang beriman nanti begini-begini seperti tadi. Itu kan semuanya riwayat itu saya ambil riwayat dari sahabat, dari kitab ruh itu. Nah, jadi ada riwayat dari tabi'in, ada riwayat kebanyakan riwayat Nabi dan sahabat, ya, sebagian dari tabi'in. Nah itu kita ambil dari pendapat-pendapat mereka riwayat itu. Nah, jadi kalau kita pahami secara ilmu ini, kalau kita kaji mendalam detail, maka nanti kita akan menemukan, termasuk ilmu ruh ini semakin detail kita dalami, semakin paham kita. Tetapi bagi Allah itu masih sedikit gitu, walaupun dalam menurut kita, ya masih sedikit. Karena ilmu Allah sangat luas, kan? Kita diberi hanya sedikit saja. Ada juga salah satu guru kita mengatakan, yang dimaksud dengan tidak diberitahu ilmu tentang ruh itu adalah ilmu asal kejadian ruh itu sendiri. Itu tak diberitahu Allah. Dari bagaimana teknis cara Allah menciptakan ruh itu kita nggak dikasih tahu. Bagaimana cara dia menciptakan ruh, nggak ada yang tahu gitu. Nah, paling-paling nanti ada ulama berpendapat kalau kita dari Nur Muhammad berdasarkan hadis, walaupun hadisnya lemah, gitu kan. Tetapi bagaimana teknis Allah menciptakan ruh itu, segala detailnya itu tidak diberitahu. Masih sedikit yang bisa kita bongkar dengan ruh. Ada ulama, misalnya Ibnu Abbas mengatakan ruh itu adalah seperti cairan, tetapi dia berpusat di kolbu, pusatnya cahaya. Maka kata Nabi nanti kata beliau nanti kalau kita, nah dalam hadis sahih disebut kalau kita meninggal, nanti ruh kita itu seperti air diceret keluar itu. Air ceret keluar itu kan kayak menitis gitu. Gitulah ruh kita itu kelihatan. Tapi tidak berbentuk fisik dia. Imam Malik mengatakan ruh itu jismun latifun. Jisim yang sangat halus berbentuk cahaya. Ibnu Taimiyah mengatakan ruh itu seperti udara. Kenapa dikatakan seperti udara? Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Nah, ketika Allah menyebut kata tiup, yang meniup itu adalah udara. Jadi cenderung udara, karena kalau kita meniupkan udara, menghembus, meniup udara, maka itu seperti udara. Begitulah ulama mengatakan dari ayat Quran dan hadis. Syaikhul Qadir ruh itu berasal dari Nur Muhammad. Berarti ruh itu bentuknya cahaya bersama dengan Ibnu Abbas. Jadi bersama dengan Imam Malik, Imam Ghazali. Ruh itu dalam bentuk cahaya jismun latif, cahaya dalam bentuk yang sangat halus, yang terang sinar benderang kata Imam Malik. Berarti ruh orang beriman. Nah, jadi ulama itu pun ulama besar kita kadang mengkaji menjelaskan ruh itu seperti itu. Dan itu sangat sedikit, belum banyak ya. Dalam ukuran Allah belum banyak. Nah.
Itu kalau kita bicara tentang huruf tadi. Kemudian selanjutnya, tadi ada 2 pertanyaan Ibu tadi ya. Nah, bagaimana dengan haul-haul itu? Nah, haul itu pendapat sebagian ulama. Haul itu, saya sebenarnya kalau haul ini kurang detail ilmu saya tentang haul ini, kurang paham karena apa namanya, belum banyak mendalami tentang haul. Yang sejauh yang bisa saya pahami, misalnya kalau haul tarikan Naksabandi, Basilam Langka, haul itu seperti ulang tahun kelahirannya gitu kan. Nah, pada hari kelahirannya itu atau hari kelahirannya itu jemaahnya ngumpul gitu, ngumpul ya sambil mendoakan beliau lah gitu, ya, mendoakan. Sebenarnya haul itu lebih cenderung kepada mendoakan orang yang sudah meninggal. Kenapa dia didoakan? Ya, karena dianggap dia ulama besar, ada karomahnya, dianggap orang soleh, kesolehannya terkenal, tersebar di banyak masyarakat. Ribuan atau jutaan orang mengenal dia orang soleh, gitu ya. Jadi maka dijadikan haul ulama itu. Banyak orang yang melihat mungkin karomahnya semasa hidupnya, jadi digunakan haul. Nah itu termasuk bagian dari ijtihad kubur cabang. Ijtihad kubur atau cabang yang kalau kita amalkan menurut saya nggak ada masalah. Kita masalah gitu ya. Tapi kalau kita ragu, nggak ngerti, katanya ya nggak usah diamalkan, nggak apa-apa juga. Karena itu tidak kewajiban agama. Tapi kalau kita ngamalkan, nggak apa-apa juga. Ikut kita mendoakan. Apa untungnya mendoakan orang-orang soleh ini? Ya keuntungannya tetap ada gitu. Lebih ada keuntungan mendoakan orang soleh. Kalau keuntungan kita bersalawat, salawat itu lebih cenderung kepada kalau orang-orang di luar Islam sering bilang itu, kalian kenapa sering mendoakan Nabi Muhammad? Kenapa mendoakan Nabi Muhammad? Itu sering bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana ya, kau berikan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana salawat kau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi kan salawat itu seperti doa. Kita mohonkan kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kan seperti doa, ya Allah berikanlah salat dan salam kepada Nabi Muhammad. Nah ketika kita bersalawat kepada Nabi, Nabi itu ya walaupun salawat itu seperti doa kita mendoakan Nabi, Nabi itu kita doakan atau tidak kita doakan, dia sudah di puncak kemuliaan. Nah, sudah berada di puncak kemuliaan. Mau kita doakan, nggak ada masalah. Kalau kita doakan dia, itu seperti kita mengisi air. Air di gelas yang penuh. Air kita, gelas penuh, kita isi airnya tumpah. Tumpah airnya itu ke diri kita, keluar gitu. Nah, ketika kita baca salawat kepada Nabi, Allah memberikan salawat kepada kita 10 kali hasanah. Jadi salawat itu dilipat gandakan Allah jadi 10 kali kan. Jadi kembalinya ke kita itu salawat itu. Jadi itu mendoakan orang soleh itu tetap ada pahalanya, kembalinya ke kita gitu. Mendoakan orang kafir aja dalam hidup ya, kalau udah mati kan nggak bisa lagi. Namanya udah mati kekafiran. Mendoakan orang kafir saja, ya Allah berikanlah dia hidayah, berikanlah si fulan, saudaraku dia masih kafir, ya Allah masih jauh darimu, ya Allah. Itu saja ada pahalanya. Apalagi mendoakan orang soleh kan? Mendoakan orang soleh, baik waktu hidup ataupun sesudah mati, menurut saya sama saja kemuliaannya, nggak ada bedanya gitu. Malah ketika dia meninggal, ya kita doakan supaya ditambah Allah kemuliaan baginya gitu, ditambah kemuliaan baginya. Dan itu berpahala kan? Kalau saya memahami dari Al-Quran hadis, doa orang-orang beriman kepada orang beriman sesudah mati, yang tadi itu disampaikan Allah. Ya kalau Allah mau sampaikan, namanya kita minta kan? Kalau minta dikabulkan Allah, ya siapa yang melarang? Kalau nggak dikabulkan, ya siapa juga yang melarang? Nah, gitu kan? Namanya kita mohon berminta. Ya, namanya orang berminta, ada yang dikabul, ada yang enggak. Itu tergantung Allah saja gitu. Nah, kalau saya memahaminya gitu Bu ya. Jadi tidak ada masalah Ibu mau mengamalkan haul, tidak ada masalah di situ karena di situ termasuk haul itu lebih kepada mendoakan orang yang sudah meninggal sebenarnya, mengingat jasanya, mendoakannya. Kepada itu saja. Apakah kita ada mendapat berkah manfaat dari mendoakan orang soleh? Tentu ada keberkahan yang lebih. Apalagi yang kita lakukan itu ulama-ulama besar.
Ibu kalau ziarah ke makam Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Imam Malik, oh itu besar pahalanya. Ziarah ke makam Nabi besar pahalanya. Berselawat saja. Yang tidak boleh itu kita meminta kepada ruh yang ada di dalam kubur itu, ya. Nggak boleh kita meminta, kita samakan dia sama Allah, setarakan dia sama Allah, itu yang menjadi syirik akbar kan. Kita meminta kepada ruh kubur itu, kita menganggap dia seperti Tuhan, seperti Allah yang mengabulkan doa, maka itu tidak boleh. Dan saya kira kita pun tidak akan melakukan seperti itu. Ya, saya kira itu jawabannya, Pak. Ya, jazakallah Ustaz. Ini tinggal 1 menit lagi. Bisa satu pertanyaan lagi Ustaz? Langsung dari Bu Boleh, Sukma ini. boleh. Silakan Bu Sukma. Ya, singkat Bu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ini mengenai caci maki yang tadi dipaparkan sama Ustadz. Kan sering sekarang di medsos ya, kita sering kita mengkoreksi atau mengikuti kegiatan daripada pemimpin kita, dikatakan pemerintah ya, mengenai kehidupan saat ini terhadap rakyatnya. Di situ kita kan saling mengungkapkan perasaan atau mengungkapkan pendapat bahwa sesungguhnya ini memang sudah bisa dikatakan zalim apa tidak gitu. Jadi keluarlah kalimat-kalimat caci maki. Dan bagaimana ini hal ini seperti ini gitu. Mungkin sesama pemimpin kita, sesama muslim atau pemimpin kita yang non muslim, bagaimana kedudukannya ini. Tapi memang ini dilihat dari mata kita yang sebagai rakyat merasakan imbasnya seperti inilah, negatif gitu. Begitulah Ustaz untuk persingkat pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya dan pencerahannya. Assalamualaikum. Memang caci maki itu dalam Islam kan dilarang, diharamkan. Laisal mu'min bil la'anin walal majin walal fahish walal bazi. Bukan orang beriman yang suka melaknat, ya. Walal fahish, mengatakan kata-kata kotor, suka melaknat Allah, melaknat manusia. Melaknat itu kan mencela, seperti menyumpah-nyumpah orang. Maunya kamu nanti mati ditabrak mobil, lah itu melaknat, nggak boleh kan. Walal fahish, berkata kotor. Nah, maka kamu ini cebong, kamu ini kampret, nah, itu nggak boleh. Saya nggak pernah menggunakan kata itu di medsos, nggak suka saya. Ya, karena itu cenderung menghina, nggak usah digunakan, nggak usah dibiasakan gunain. Kemudian walal fahish walal bazir, ya perkataan kotor ya, fahisyah kotor, perkataan hina, itu menghina nggak boleh. Itu bukan ciri orang beriman. Jadi bagaimana kita kalau di medsos kita menghadapi, ya kita berikan nasihat saja. Kalau kita mau mengkritik, tidak boleh menghina. Ya, namanya kita dakwah itu kan menasehati. Menasehati itu kan cenderung merangkul, bukan memukul. Memukul itu menghina namanya kan. Menghina itu cenderung memukul. Dakwah itu merangkul namanya. Merangkul, mengajak. Nah, yang mengajak maka dakwah memanggil, menyeru. Bukan memukul. Kalau memukul kan itu udah cenderung kepada kita kan perang. Itu sudah melawan kan, saling baku hantam. Tapi dakwah itu adalah merangkul, bukan memukul, tapi merangkul, dakwah, mengajak, memanggil. Maka disebut dengan dakwah. Dakwah itu berasal dari kata da'a, doa, meminta, mengajak, memanggil. Jadi dakwah itu sebenarnya lebih kepada merangkul. Disitulah nanti diuji kebersihan hati kita, kesabaran kita. Sanggup nggak kita menghadapi orang-orang yang suka mencaci maki tanpa cacian, tanpa makian. Atau kita malah ikut-ikutan mencaci. Kalau ikut selepel lagi sama dia kan. Kualitas kita sama dengan kualitas mereka yang suka mencaci maki itu. Tapi kalau kita bisa menghindari, bisa dengan kata lemah lembut, ya kemudian dengan bahasa yang langgin, lemah lembut, kemudian bahasa yang hikmah, kemudian bahasa yang kadang-kadang memang menyindir, tapi halus dia, mengena di hati gitu kan. Itu lebih utama. Dan para nabi kalau kita lihat dalam Al-Quran tidak pernah menggunakan kata caci maki. Ya, tidak pernah ada kata caci maki dalam Quran. Maka ungkapan ayat Quran itu nggak ada caci maki. Gitu. Apalagi mencaci maki sesembah yang tadi udah saya jelasin ya. Saya kira itu aja Bapak Ibu ya. Boleh bisa paham. Jazakallah Ustaz. Kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Tadi saya lihat Bu Yulismar, Bu Yuliani, Pak Maulana, dan Bu Nani, serta yang lainnya. Mohon maaf karena waktunya sudah cukup siang. Kita akhiri.
Syukur alhamdulillah kajian yang membahas tentang hari akhir telah selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kajian tadi. Dan untuk menyempurnakan acara ini agar kita mendapatkan keridhaan Allah dan kebahagiaan kelak di yaumul akhir, mari kita tutup acara ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh guru kita dan kita mengamintanya. Kami mohon kepada Pak Ustadz untuk memimpinnya. Silakan Ustadz. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbana ya Rabbul alamin ya ilahana anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin walhiqna bis sholihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ahli baitina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir. Ya Allah, bersihkan hati kami, isilah hati kami dengan keimanan yang mantap ya Allah. Keimanan kepada rukun-rukun iman yang enam. Bersihkan tauhid kami ya Allah. Jadikan kami orang yang benar-benar beriman, sebenar-benar hamba-Mu, sebaik-baik hamba-Mu, orang yang selalu beriman, bertakwa dan istiqamah dalam kebaikan ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantu kami agar senantiasa mampu mentaati-Mu. Jadikan anak-anak kami soleh, istri kami istri yang soleh dan solehah, keluarga kami terdiri dari keluarga orang-orang yang soleh. Ya Allah, sempurnakan kekurangan amalan kami. Ya Allah, jika kelak kami mengakhiri hidup kami, sudah datang waktu perjanjian kepadamu, agar kami kembali kepadamu. Jika telah berakhir hidup kami di bumi ini, di dunia ini, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Pada saat hati kami lemah lembut, hati kami mengingatmu ya Allah. Pada saat hati kami mencintai, pada saat kami munajat mengingatmu ya Allah. Jangan kau panggil kami dalam keadaan lupa kepadamu, dalam keadaan bermaksiat kepadamu. Panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Ikut usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan seluruh dosa-dosa kami kau ampuni ya Rabb. Dalam keadaan seluruh amal-amal kami kau sempurnakan ya Rahman. Ya Rahman. Dalam keadaan hati kami rindu bertemu kepadamu dan mencintaimu ya Rahman. Jadikan kami orang yang beriman kepada hari akhir, yang takut kepada ajab-Mu dan selalu berharap kepada rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan kau hinakan kami setelah kembali kepada-Mu. Terimalah segala doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Kepada guru kita, kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Dan atas nama manajemen Pocong Subuh, kami mohon maaf apabila dalam kajian ini terdapat kesalahan maupun kekurangannya. Akhirnya, marilah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha walina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.